Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Khairunisa, NPM saya 191063124016. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, saya di sini mempunyai tugas UAS semester 3 mata kuliah Aplikasi Komputer dosen pengampu Arif Salahuddin M.Com. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial. Yang pertama ada pengolahan data Excel, cara membuat daftar isi secara otomatis, dan cara membuat animasi video di PowerPoint. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tentang pengolahan data di Excel. Nah, yang saya akan jelaskan itu fungsi not, and, or, if, average, if and, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi not. Rumus not berfungsi mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true. Penulisan rumusnya adalah sama dengan not logikal. Nah, di sini saya ada contoh soalnya. Nah, di sini langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu sama dengan, kemudian rumusnya yaitu not, buka kurung, nih logikalnya ke nilai, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, dan untuk mengisi hasil yang lainnya, karena ini satu rumus, maka bisa dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara menarik. Cara menariknya itu letakkan kursor di sudut kolom B4, kemudian tekan dan tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dengan n. Fungsi n adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output true ketika semua nilai pengujian bernilai benar. Output false akan dikeluarkan apabila terdapat pengujian yang bernilai salah. Nah, rumus n menggunakan dasar dari teori matematika modern. Nah, di sini juga saya udah ada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Pertama kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan rumusnya yaitu n, buka kurung, logikal satunya kemana? Yaitu ke nilai A. Nah, titik koma, kenapa saya menggunakan titik koma? Karena di laptop saya di sininya menggunakan titik koma. Tapi jika di laptop Anda koma itu sama saja. Nah, kemudian logikal duanya kemana? Yaitu ke nilai B. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sudah muncul, dan karena ini satu rumus juga, kita bisa tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dengan OR. Fungsi logika OR yang mana salah satu logika tes harus bernilai benar. Penulisan rumusnya sama dengan OR logical test 1, titik koma logical test 2. Di sini ada juga contoh soalnya. Nah, contoh soalnya tuh yang pertama-tama kita seperti biasa masukkan sama dengan, kemudian masukkan rumus yaitu OR, buka kurung, logikal satunya ke nilai A, titik koma, logikal duanya ke nilai B, tutup kurung, enter. Nah, karena ini masih sama juga, rumusnya bisa ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi logika if. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sama dengan if logical test, value if true,
value if false. Artinya, kalau ekspresi logika atau logical test bernilai benar, maka perintah pada value if true akan dilaksanakan. Jika salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu pertama-tama kita sama dengan, kemudian masukkan rumusnya yaitu if, kemudian buka kurung. Di sini ada logical testnya kemana? Kita logical testnya itu ke nilai A. Nah, di sini tandanya lebih besar dari B. Berarti kita menggunakan tanda lebih besar nilai B. Nah, kemudian koma, tanda kutip true, keterangannya itu true, tanda kutip, titik koma, maaf di sini ada kesalahan, sebentar, titik koma, true, tanda kutip false, tanda kutip, kurung tutup, enter. Nah, di sini dalam rumus ini kita tidak bisa menarik ke bawah karena ini rumusnya berbeda, tidak sama. Nah, sama dengan if, buka kurung, logical testnya yaitu ke nilai A. Karena di sini sama dengan B. Titik koma, tanda kutip true, tanda kutip, titik koma, tanda kutip false, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini juga karena rumusnya berbeda, kita bisa masukkan sama dengan if, buka kurung, logical testnya masih sama ke nilai A. Karena di sini tandanya lebih besar dari B, titik koma, tanda kutip true, tanda kutip, titik koma, tanda kutip false, tanda kutip, kurung tutup, enter. Nah, kalian sama bisa meneruskan dengan rumus yang sama. Yang membedakan adalah tandanya. Ini ada tanda yang lebih besar sama dengan ini lebih kecil. Kalian bisa sesuaikan dengan tandanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi average dan if and. Nah, fungsi average adalah untuk menghitung rata-rata. Bentuk umum penulisannya sama dengan average number 1, titik koma, number 2. Nah, if and fungsi logika ini merupakan penggunaan fungsi logika if dan fungsi logika and, yang mana semua logika tes harus bernilai benar. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan if, kurung buka, and, kurung buka, logical test 1, titik koma, logical test 2, kurung tutup, titik koma, value if true, titik koma, value if false, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Nah, untuk supaya mengerti, kita ke contoh soal. Nah, pertama-tama kita menghitung rata-rata. Cara menghitung rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Nah, sama dengan average, buka kurung, di sini ada number 1. Number 1-nya itu kemana? Di sini di soalnya udah tertulis untuk. Nah, average itu ke nilai teori, titik koma,
ke nilai praktek. Nah, tutup kurung, enter. Nah, hasil rata-ratanya muncul. Nah, karena ini semuanya sama rumusnya, kita bisa menarik ke bawah. Nah, sekarang kita kelulusan. Kita mengerjakan kelulusan. Menggunakan rumus if digabung dengan n. Sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung, logikal satunya kemana? Di keterangan untuk bisa lulus nilai praktikum harus lebih besar dari 5. Berarti ke nilai praktikum, karena di sini keterangannya lebih besar, berarti kita menggunakan lambang lebih besar dari 60. Kemudian titik koma, logikal tes 2-nya ke rata-rata. Nah, di sini sama lebih besar dari 60. Kemudian tutup kurung. Belum tutup kurung. Kemudian ya betul, tutup kurung, titik koma, kemudian tanda kutip. Keterangannya itu lulus dan tidak lulus. Kita tulis lulus, kemudian tanda kutip, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, kurung tutup, enter. Oh maaf, di sini ada yang kelewat. Nah, enter. Nah, keterangan ini karena ini rumusnya sama, kita bisa menariknya ke bawah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Excel berguna untuk membaca suatu tabel, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Kunci ini berupa sel referensi, contoh sel A2, atau nilai seperti kode, nomor anggota, nama, dan sebagainya. Nah, keterangan jika tabel sumber data tersusun secara vertikal, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Tetapi, jika tabel sumber data tersusun secara horizontal, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, kita ke contoh soalnya. Kita akan ke contoh soal VLOOKUP terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakannya, pertama-tama wajib ya, sama dengan kemudian masukkan rumus yaitu VLOOKUP, buka kurung, di sini lookup value-nya ke kode, yaitu yang berada di kolom A baris 7. Nah, titik koma, kemudian tabel range-nya kemana? Yaitu kita bisa blok dari A7 sampai C9. Nah, kemudian titik koma, masukkan 3, kemudian titik koma 0, kurung tutup, kemudian dikali ke unit. Nih, unit itu ada di F7. Kemudian enter. Maka hasilnya muncul. Karena ini bisa ditarik, namun ditarik supaya yang tabel ininya tidak berubah semakin ke bawah, kita harus mengunci terlebih dahulu rumusnya, atau tabel array-nya kita kunci dengan menggunakan $. Nah, dari
dari A7 sampai C9. Nah, kita letakkan kursor di sebelum A7, kemudian kita tekan F. Nah, kemudian sama dengan lookup. Nah, kemudian lookup value-nya kita ke kode. Titik koma. Tabel array-nya kita blok dari B6 sampai D7. Nah, kemudian titik koma 3 titik koma 0 tutup kurung dikali unit. Kemudian enter. Nah, karena ini rumusnya tidak bisa ditarik ke bawah, maka kita menulis satu persatu sama dengan lookup buka kurung, kemudian ke kode, kemudian kita tabel array-nya kita blok. Kemudian titik koma 3 titik koma 0 tutup kurung dikali unit. Enter. Nah, selanjutnya sama, mengisinya sama dengan lookup buka kurung kode titik koma, terus tabel array-nya kita blok, kemudian titik koma 3 titik koma 0 enter, kemudian enter. Nah, di sini sudah beres. Kalian bisa mencobanya, semoga bermanfaat. Sekian dari tutorial dari Miss Koko Excel. Oke, saya di sini sekarang akan membuat tutorial cara membuat chart atau grafik. Nah, sini saya sudah mempunyai contoh soalnya dan di sini sudah ada data tabelnya. Nah, di sini sudah ada data tabelnya. Untuk cara membuat grafik dari data tersebut, langkah pertama kita blok semua tabelnya. Kemudian setelah di blok kita ke menu insert. Nah, setelah di menu insert di sini ada chart. Nah, kita bisa menggunakan bentuk apapun saja, namun kali ini saya akan menggunakan yang ini. Nah, di sini juga masih banyak, namun saya akan menggunakan yang ini saja. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa atur kembali. Saya di sini akan memberi nama judul ini grafik data penjualan handphone jutaan.
sini grafiknya sudah beres dan mungkin membuat grafik itu sangatlah mudah. Teman-teman bisa mencobanya. Sekarang di sini saya akan membuat bagaimana caranya kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, langkah pertama kalian buka terlebih dahulu filenya, mau yang sudah ada ataupun kalian mau bikin di awal. Nah, di sini saya sudah membuka filenya dan di sini saya belum mengisi daftar isinya. Nah, untuk mengisi daftar isi secara otomatis, langkah pertama kita blok terlebih dahulu judul, kemudian kita ke menu reference, kemudian di sini ada add text. Nah, di dalam add text di sini ada pilihan, ada level 1, level 2, level 3. Nah, di sini saya akan memilih level 1. Kenapa level 1? Karena ini adalah judul. Nah, kemudian di sini ada judul lagi, yaitu daftar isi. Kita blok, kemudian menu reference, kemudian add text. Nah, kita masih pilih level 1. Nah, kemudian di sini ada bab 1. Nah, bab 1 kita blok, kemudian ke menu reference, kemudian add text, dan sini level 1. Masih level 1. Kenapa? Karena ini bab 1 itu judul. Nah, setelah bab 1 di sini ada 1.1 sejarah ilmu keolahragaan. Nah, di sini berarti ini subjudul dari bab 1. Nah, kita sama blok juga. Kemudian ke menu reference, kemudian di sini ada add text. Kita pilih level 2. Kenapa level 2? Karena ini adalah subjudul. Nah, ini sama masih level 2 karena itu subjudul dari bab 1. Nah, kalian bisa lanjut sampai bab terakhir. Nah, jika kalian di subjudul ada judul lagi, kalian mau masukkan ke daftar isi, kalian tinggal memilih di sininya level 3. Nah, setelah kalian semuanya di blok, kalian ke yang tadi. Nah, di daftar isi ini di halaman kosong, kalian bisa ke menu reference kembali, kemudian jangan ke menu add text, namun kita ke tab of contents. Nah, di sini ada beberapa ini ya, automatic table 1, automatic table 2. Nah, di sini saya akan memilih automatic table 1. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, daftar isi sudah terisi secara otomatis dengan rapi. Kalian bisa mencobanya. Semoga bermanfaat. Sekarang di sini saya akan membuat tutorial cara membuat animasi atau video di PowerPoint. Nah, kita langsung saja. Nah, langkah pertama kalian buka PowerPoint-nya di halaman yang kosong. Nah, kemudian saya di sini akan membuat sebuah video slideshow foto. Nah, pertama-tama saya akan menulis judulnya dengan menggunakan kita ke menu insert. Kemudian di sini ada groove ilustrasi. Nah, kita pilih save. Nah, di save di sini banyak pilihannya, namun saya akan membuat text box. Nah, kita taruh di sini. Nah, kemudian sebentar. Nah, di sini saya akan memberikan video. Bentar ya. Video slideshow.
atau foto. Nah, kemudian saya akan ketengahin tulisannya dan saya akan ngeblok tulisannya, kemudian membesarkan sedikit. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian saya akan memasukkan foto. Nah, cara memasukkan foto yaitu kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih ke menu ini, ke group image. Nah, di sini ada tulisannya foto album, screenshot, online fitur. Nah, di sini karena saya sudah ada di galeri fotonya, kita buka di fitur. Nah, kita cari di mana disimpannya. Nah, karena saya disimpan di flash disk nih. Nah, di sini pertama saya akan memasukkan foto apa ya. Nah, ini oke, udah muncul. Kemudian saya akan memperkecil. Kita masukin saja terlebih dahulu fotonya ya. Saya akan masukkan foto lagi. Sebentar, fotonya saya pilih terlebih dahulu. Nah, di sini fotonya. Teman-teman bisa masukin saja foto. Oke. Di sini saya sudah memasukkan beberapa foto saya di slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Nah, kemudian setelah saya memasukkan berbagai foto dan tulisan, di sini saya akan melanjutkan untuk memberikan animasi kepada slide foto tersebut. Nah, kita di slide pertama kita akan memasukkan transisinya. Kita akan menggunakan, di sini banyak pilihannya. Saya akan menggunakan yang ini. Kita menggunakan. Nah, kemudian saya akan memberikan animasi di tulisan ini, yaitu animasinya. Dan di sini kita bisa memilih animasinya mau seperti apa. Nah, saya mau yang ini. Nah, kemudian kita ke slide 2. Nah, di sini ada foto. Kita memberikan transisi ininya. Saya akan menggunakan yang ini. Nah, kemudian di tulisan ini saya akan memberikan animasi. Saja. Kemudian di sini fotonya saya juga akan memberikan sebuah animasi. Nah, kemudian yang ini juga saya akan memberikan animasi sama yang ini, namun saya akan dari
di posisi atas. Nah, kemudian di slide ketiga saya juga akan memberikan animasi yang berbeda. Sebentar. Di sini banyak, kita bisa pilih yang mana yang kita suka. Di sini juga saya akan memberikan animasi. Nah, kemudian di slide ini juga saya akan memberikan animasi. Nah, kalian semua tinggal memberikan animasi setiap tulisan dan foto. Nah, kemudian setelah kita mengatur animasinya, kita sekarang menambahkan satu lagu di setiap slide. Jadi satu lagu udah semua slide. Nah, dengan cara kita pertama-tama itu ke menu insert, kemudian di sini ada grup media. Nah, di sini ada audio. Karena kita mau memasukkan lagu MP3, jadi kita memilih audio. Nah, kita klik. Nah, di sini audionya kita ada online, ada audio on my video. Berarti di sini karena saya sudah menyiapkan lagunya ada di berkas, jadi saya memilih audio on my ini. Nah, kita klik. Nah, kemudian saya simpan videonya tuh karena di download. Nah, di sini terus kemudian insert. Nah, di sini udah muncul. Nah, di sini saya akan mengatur, karena kalau seperti ini doang nanti musiknya itu hanya di slide satunya saja. Tetapi saya ingin dari slide pertama sampai slide terakhir tuh menggunakan musik yang sama. Nah, kita atur secara otomatis itu, cara mengaturnya itu di sini. Nah, di sini langsung menu playback. Nah, di atas ada menu playback. Nah, di sini kita atur yang pertama itu nih, di sini ada startnya itu awalnya itu on click, kita ubah menjadi automatical. Nah, kemudian di sini ada play exor slide-nya itu kita centang, kemudian look until speed-nya juga kita centang juga. Nah, kemudian di sini ada hey duration show-nya juga kita centang. Reward after playing-nya kita gak usah centang. Nah, kemudian setelah itu kita atur ke menu ini. Menu break. Nah, kita sudah mengatur musiknya. Kemudian kita mengatur di insert. Nah, di sini bukan insert, namun kita di sebentar. Nah, di transitionnya kita atur supaya kita berjalan secara otomatis. Nah, di sini kita afternya kita centang, dan di sini juga ada 5 detik ya. Nah, di setiap di setiap slide jangan lupa afternya centang. Di slide 2 juga kita centang. Nah, kemudian slide 3 juga centang, dan slide selanjutnya. Nah, sini kita coba play, apakah di sini berjalan secara otomatis atau tidak. Kita coba play. Nah, ini ternyata ini udah mulai tanpa harus mengklik.
Nah, sudah jalan. Musiknya juga sudah jalan. Nah, ternyata kita sudah berhasil Nah, secara otomatis slideshow fotonya sudah jadi. Nah, inilah slideshow foto yang saya buat. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalian bisa mencoba dengan cara yang tadi saya berikan. Nah, kemudian setelah itu cara men-save jadi video. Nah, langkah pertamanya itu karena ini udah jadi, terus kita mau nge-save, tapi nge-save-nya itu bukan filenya tuh bukan PowerPoint, bukan PPT, namun video MP3. Nah, kita ke menu file. Kemudian di sini ada, karena saya menggunakan Windows 2013 atau PowerPoint 13, jadi di sini ada tulisan export. Kemudian di sini ada create a video. Nah, kalau ya create a video, kemudian kita save. Nah, create video, kita klik. Nah, di sini kita memberikan nama filenya tuh tutorial cara membuat animisme video. Nah, saya di sini akan menyimpannya di sini. Nah, kita kemudian save, lalu tunggu sampai ininya beres, karena ini masih belum ke videonya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, videonya sudah tersave. Nah, karena videonya sudah jadi, semoga ilmunya bermanfaat. Kalian bisa mencobanya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.